Hai hai brosis, balik terus di Hai Cinema. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul After Earth. Film ini adalah film laga fiksi ilmiah yang dibuat di Amerika Serikat pada tahun 2013. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Night Shyamalan dan film ini dibintangi oleh ayah dan anak bernama Will Smith dan Jaden Smith. Will Smith juga terlibat sebagai produser dan penulis pada film kali ini. Film ini bercerita mengenai keadaan bumi yang sudah rusak dan manusia berpindah ke planet bernama Nova Prime. Namun ternyata di planet tersebut ada sebuah monster yang mengancam keselamatan umat manusia. Kembali lagi saya ingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Jadi bagi kalian yang merasa di spoiler, silahkan di skip saja video ini. Namun yang ingin menonton video ini silahkan dilanjutkan untuk menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like, kemudian juga share kepada teman-teman kalian agar channel ini semakin berkembang dan terus menyuguhkan film-film berkualitas kepada kalian. Oke, langsung saja kita mulai intronya. Setelah rusaknya bumi, manusia berinisiatif untuk pindah ke planet yang lebih layak untuk ditinggali. Dan sampailah manusia di planet bernama Nova Prime. Namun ternyata planet ini cukup berbahaya karena ada monster bernama Ursa yang diciptakan khusus oleh para alien untuk memusnahkan umat manusia. Ursa tidak dapat melihat, namun dia dapat mencium rasa takut manusia. Dan itulah cara Ursa mendeteksi keberadaan manusia. Namun, ada seseorang manusia yang tidak takut terhadap keberadaan Ursa, dan Ursa pun tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Fenomena ini disebut ghosting. Scene berpindah memperlihatkan seorang calon prajurit bernama Kitai sedang melakukan ujian seleksi menjadi seorang prajurit. Lalu tibalah saat pengumuman. Ia dipanggil ke ruangan untuk diberitahu hasil ujian. Namun ternyata ia tidak lulus pada ujian kali ini. Padahal malam ini ayahnya akan pulang dan ia pun gagal memberikan hadiah untuk ayahnya. Di rumah saat sedang makan malam bersama ayah dan ibunya, ayahnya bertanya mengenai hasil ujian. Dan Kitai pun menjawab bahwa ia tidak diterima pada ujian kali ini. Ayahnya pun mengatakan tidak masalah jika Kitai belum bisa menjadi prajurit. Lagi pula Kitai pun masih muda umurnya. Ternyata ayahnya adalah seorang prajurit juga, bernama Rage, atau biasa dipanggil Jenderal Rage, karena ayahnya adalah jenderal tertinggi umat manusia. Jenderal Rage memiliki kemampuan ghosting, dan ia pun sangat diandalkan tentunya oleh umat manusia pada saat ini. Jenderal Rage mengajak Kitai untuk ikut dengannya menuju sebuah planet bernama Ivitos untuk menyelesaikan misi terakhirnya sebelum dirinya pensiun. Berangkatlah mereka menuju Ivitos menggunakan pesawat tempur. Di perjalanan, Kitai merasa bosan dan memutuskan untuk berkeliling pesawat. Sampailah ia di sebuah ruangan. Namun, ternyata ia dilarang masuk ke dalam ruangan tersebut. Walaupun dilarang, Kitai tetap memaksa masuk ke ruangan tersebut dan akhirnya ia dipersilahkan masuk ke ruangan tersebut. Ternyata ruangan itu berisikan Ursa yang berada di dalam ruangan khusus. Ursa tersebut dikurung menggunakan kurungan khusus yang diciptakan untuk mengurung Ursa. Ursa tersebut dibawa menuju Ivitos untuk digunakan sebagai alat latihan ghosting bagi para prajurit. Kitai pun ditawari untuk mencoba apakah ia memiliki kemampuan ghosting. Namun baru saja akan mencoba, tiba-tiba Jenderal Rage datang ke ruangan tersebut dan menyuruh Kitai untuk kembali ke tempat duduknya. Tiba-tiba terjadi badai asteroid. Dan pesawat pun terpaksa merubah tujuan mereka ke planet terdekat. Kitai bangun dan keadaan di sekitarnya sudah sangat kacau. Pesawat hancur lebur karena tumburan ke tanah yang tidak terkendali. Ia pun mencari ayahnya dan ia bertemu ayahnya yang sedang terkapar namun masih bernafas.
Kecelakaan tadi menyebabkan seluruh awak pesawat meninggal dan hanya menyisakan mereka berdua. Jenderal menyuruh Kitai untuk mengecek suar di bagian kabin atas. Namun ternyata suar tersebut rusak, padahal suar itu berfungsi untuk memberikan kabar mengenai keadaan mereka menuju Nova Prime. Jenderal Rage menyuruh Kitai untuk menuju bagian ekor pesawat yang terpisah sejauh 100 km dari posisinya saat ini, untuk mengambil suar dan mengirimkan sinyal menuju Nova Prime. Dan jika misi ini gagal, maka orang-orang di Nova Prime tidak tahu keberadaan mereka dan mereka berdua akan mati sia-sia. Sebelum berangkat, kita diberitahu bahwa planet ini sangat berbahaya. Segala yang ada di planet ini telah berevolusi untuk membunuh manusia. Namun Jenderal bertanya, apakah kita tahu nama planet ini? Lalu kita pun menjawab bahwa ia tidak tahu nama planet ini. Jenderal pun memberitahu bahwa planet ini bernama Bumi. Kita diberitahu bahwa ini adalah bumi tempat tinggal manusia pada 1000 tahun yang lalu. Kita juga diberitahu bahwa kurungan Ursa berada di ekor pesawat. Jadi bisa saja Ursa berhasil kabur dari kurungan tersebut. Namun Jenderal berencana untuk menyebarkan drone pelacak dan akan memberitahu kepada Kitai mengenai keberadaan Ursa sebelum Ursa mampu mendekati Kitai. Artinya Jenderal pun ikut mengawasi keberadaan Ursa dan akan melindungi Kitai walaupun dari jarak yang sangat jauh. Pada misi kali ini, Kitai diberikan bekal berupa 1 senjata dan 6 keping cairan penyaring udara. Tiap keping penyaring udara akan bertahan selama 20 jam. Jadi, udara di bumi sangat buruk dan Kitai membutuhkan alat penyaring udara. Jika tidak, ia akan kesulitan bernafas. Dan perjalanan ini akan memakan waktu selama 4 hari. Jadi 6 keping cairan akan sangat cukup bagi Kitai. Perjalanan pun dimulai. Kitai langsung berlari mengikuti arah yang diberikan oleh navigasi. Dari awal, Jenderal langsung melepaskan drone pelacak untuk mencari Ursa. Kitai pun diarahkan untuk melakukan prosedur standar sampai ada perintah lanjutan. Selagi Kitai melakukan misi, Jenderal pun mencoba melakukan pengobatan terhadap kakinya yang patah. Scene berpindah memperlihatkan kita yang sedang kebingungan karena pakaiannya berubah menjadi warna hitam. Ternyata pakaiannya sangat canggih dan bisa menyesuaikan dengan kondisi di sekitar. Dari layar monitor, Jenderal memberitahu bahwa ada sebuah objek yang mendekat kepada Kitai. Dan ternyata objek tersebut adalah monyet hutan. Kita yang panik langsung melempar sebuah batu. Namun karena monyet tersebut merasa terancam, akhirnya monyet itu memanggil kawanan monyet lainnya. Kitai pun terpojok karena sudah melakukan kesalahan dengan melempar batu ke arah monyet. Jenderal pun menyuruh Kitai untuk kabur dan berlari menuju sungai. Sesampainya ia di sungai, ia pun langsung masuk ke dalam air dan berhasil melarikan diri dari kawanan monyet. Saat sudah berada di daratan, tiba-tiba Kitai kehilangan kemampuan panca inderanya karena ternyata darahnya sudah dihisap oleh lintah. Jenderal yang mengetahui hal itu pun langsung memerintahkan Kitai untuk membuka kotak obat dan menyuntikkan obat penawar racun. Walaupun sangat sulit, karena tangannya tidak bisa merasakan apapun, akhirnya Kitai pun mampu menyuntikkan obat tersebut dan langsung tidak sadarkan diri karena efek samping yang ditimbulkan oleh obat itu. Namun untungnya, Kitai berhasil bangun dan segera diperintahkan untuk mendatangi area hangat karena suhu bumi akan mendekati 0 derajat Celcius pada malam hari. Sesampainya di area panas, Kitai langsung diperintahkan untuk meminum cairan penyaring udara. Namun ternyata, beberapa di antaranya sudah ada yang rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Dan Kitai pun berbohong kepada ayahnya mengenai kondisi penyaring udaranya kali ini.
Esoknya, kita langsung pergi menuju air terjun. Sesampainya di sana, Jenderal Rage langsung menyuruh Kitai untuk mengecek kembali perlengkapan yang ia bawa. Kitai masih berbohong mengenai kondisi cairan penyaring udara yang tinggal tersisa 2. Namun Jenderal sadar bahwa Kitai sudah berbohong. Akhirnya Jenderal pun menyuruh Kitai agar memperlihatkan isi tas yang ia bawa. Dan sesuai dugaan bahwa Kitai sudah berbohong. Namun Kitai meyakinkan ayahnya bahwa ia mampu menyelesaikan misi ini dengan baik. Kitai pun nekat melawan perintah dan loncat dari atas tebing. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang mengejarnya dan ternyata itu adalah burung. Kitai pun berusaha menghindari burung itu, namun burung tersebut mampu menangkapnya. Haha, kualat cuy. Scene berpindah memperlihatkan Kitai yang baru saja sadar. Ternyata sekarang ia berada di dalam sangkar burung. Namun tiba-tiba ada sekawanan macan yang mengepungnya. Macan-macan itu ternyata mengincar anak burung yang ada di sana. Namun Kitai membantu sang induk burung untuk mengusir sekawanan macan. Akhirnya macan-macan itu pun mampu berhasil diusir oleh Kitai. Dan akhirnya ia pun melanjutkan perjalanan misinya kembali. Saat baru saja berjalan, ia memberi kabar kepada ayahnya menggunakan alat komunikasi. Namun ternyata alat itu rusak dan ia kehilangan alat komunikasi satu-satunya. Kitai pun memutuskan untuk melanjutkan misi tanpa mendapatkan arahan dari ayahnya. Lalu Kitai pun beristirahat di dalam gua sambil merancang rencana untuk sisa misinya kali ini. Esoknya, Kitai kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, ia pun beristirahat dan kembali meminum cairan penyaring udara. Namun itu adalah cairan yang terakhir. Setelah itu, Kitai membuat rakit kayu dan melanjutkan perjalanan menggunakan rakit tersebut. Tidak terasa ia pun tertidur di atas rakit itu sampai-sampai ia bermimpi bertemu dengan kakaknya. Tidak lama ia pun bangun dan langsung berjalan kembali. Namun baru saja berjalan sebentar, ternyata suhu udara tiba-tiba berubah drastis dan Kitai pun kembali tidak sadarkan diri akibat kedinginan. Untungnya, burung yang tadi memangsanya kali ini malah menyelamatkannya. Kitai pun kembali melanjutkan perjalanannya. Namun kali ini, ia sudah kesulitan bernafas. Haha, bengek hiung. Apalagi persediaan cairan penyaring udara sudah habis. Sayang sekali. Namun ia menemukan puing-puing pesawat dan langsung memanjat pohon agar dapat melihat lokasi pesawat. Sampailah ia di ekor pesawat. Akhirnya Kitai pun langsung mengambil cairan penyaring udara dan dia dapat kembali bernafas. Setelah itu ia pergi melihat kurungan Ursa. Namun ternyata kurungan tersebut sudah rusak dan Ursa sudah tidak ada lagi di sana. Wah, ngeri cuy. Tandanya sekarang Ursa sudah berkeliaran dan siap untuk menyerang Kitai kapan saja. Lalu Kitai pun mencari suar untuk mengirimkan pesan menuju Nova Prime. Setelah menemukan suar itu, Kitai langsung menyalakannya. Akan tetapi suar itu ternyata tidak berfungsi dengan baik. Sayang sekali. Kemudian Kitai langsung menghubungi ayahnya, akan tetapi ayahnya tidak dapat mendengar suaranya. Kitai pun kesal dan frustasi karena bingung harus melakukan apa. Namun tiba-tiba, Kitai mendapatkan ide untuk naik ke atas gunung agar bisa mendapatkan sinyal suar yang lebih baik. Berangkatlah ia menuju atas gunung. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang pasukan yang sudah digantung di atas pohon oleh Ursa. Hal itu bertujuan untuk memacu feromon atau rasa takut, sehingga Ursa pun dapat menemukan keberadaan Kitai. Namun Kitai tetap melanjutkan perjalanannya menuju atas gunung.
Sesampainya ia di atas gunung, ia langsung mencoba kembali suar tersebut. Namun lagi-lagi, suarnya belum bisa bekerja dengan baik. Akhirnya Kitai memutuskan untuk masuk ke dalam gua, karena ia menyadari bahwa keberadaan Ursa sudah dekat. Kitai pun bersembunyi. Namun tiba-tiba, Ursa muncul dan menyerang Kitai. Kitai pun berusaha kabur dan menghindari serangan Ursa. Namun Ursa berhasil menyerangnya dan Kitai pun jatuh ke dalam air. Kali ini Kitai masih bisa selamat dan langsung memanjat tebing. Ternyata Ursa masih mengejarnya dan tiba-tiba ia menyerang dari bawah air. Dan Kitai pun kembali berusaha kabur dan ia berhasil menuju atas gunung. Di atas gunung, ia langsung menyalakan suar dan lagi-lagi suarnya masih belum berfungsi. Saat hampir saja berfungsi, Ursa datang dan kali ini berhasil menyerang Kitai sampai ia terjatuh. Saat sedang berbaring, ia mengingat tentang kejadian masa lalunya saat kakaknya sedang diserang Ursa sampai meninggal. Kemudian ia kembali mengingat apa yang ayahnya sarankan jika sedang berhadapan dengan Ursa. Ursa pun datang dan menghampirinya. Namun kali ini, Ursa tersebut hanya berjalan melewatinya. Ternyata, Kitai baru saja mengalami kondisi ghosting, di mana ia sudah tidak memiliki rasa takut terhadap Ursa, dan Ursa pun tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Wow, mantap cuy, anak bapak punya ghosting. Akhirnya Kitai pun langsung menyerang Ursa dan berhasil membunuhnya. Setelah berhasil membunuh Ursa, Kitai langsung menyalakan suar dan kali ini suar itu berhasil bekerja dengan baik. Mereka pun berhasil diselamatkan, juga dibawa kembali menuju Nova Prime. Dan film pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah senantiasa kita harus menjaga bumi, melestarikan bumi, merawat bumi. Jangan pula nanti kita keluar angkasa ketemu alien, dimakan pula kita ya. Terima kasih sebanyak-banyaknya buat yang udah subscribe, kalian luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.